Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kemarin Bu Ulfa sudah memberi PR untuk kalian, yaitu membaca dan mempelajari halaman 23 Dzarful Makan, kata keterangan tempat sampai dengan 25 yang membahas tentang mubtada khobar. Nah, di sini kemarin kalian sudah membaca ya, mulai dari halaman 23. Nah, di situ ada Dzarful Makan atau keterangan tempat. Ya, di mana ada kata keterangan tempat yang tabel al-kalimatu. Nah, itu ada ala, fauqa, tahta, amama, janiba, waro'a, kholfa, dan baina. Nah, di situ juga ada maknanya. Ala itu maknanya di atas menempel, fauqa di atas tidak menempel, tahta di bawah, amama di depan, janiba di samping, waro'a di belakang, kholfa di bagian, baina di antara. Di situ juga ada al-ibarat. Al-ibarat itu artinya contoh. Nah, contoh dari kalimat ini, kalimat yang saya tunjuk ini ya. Seperti di sini al-kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu di atas meja, dan seterusnya. Nah, bisa ya, kalau itu gampang. Kemudian yang kedua itu ada al-mubtada'u wal khobar fi dzarfil makan, min dzarfil makan. Jadi di situ mubtada dan khobar dari kata keterangan tempat. Nah, di situ juga ada tabel-tabel anak-anak. Nah, al-mubtada. Nah, di sini ada contoh al-musalla amamal mal'ab ya. Jadi musolla itu sebagai mubtada, amamal mal'abi sebagai khobar. Jadi anak-anak, di sini ada keterangannya ya. Jadi kedudukan kata yang tercetak tebal adalah sebagai mubtada atau subjek. Nah, yang bercetak tebal ini, yang depan ini. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya mubtada itu selalu ada di depan kalimat ya. Jadi ini al-musalla sebagai mubtada. Nah, kemudian kedudukan yang bergaris bawah adalah sebagai khobar atau predikat dengan bentuk keterangan tempat. Jadi ini amama, tadi amama keterangan tempat ya. Amama tadi keterangan tempat yang artinya adalah di depan. Nah, tuh ini di depan. Berarti itu nanti kedudukannya sebagai khobar ya. Jadi al-musalla amamal mal'ab. Mubtadanya al-musalla, kemudian yang bergaris bawah amamal mal'abi, yang bergaris bawah sebagai khobar ya, di mana mubtada itu selalu berada di awal kalimat. Kalau di bahasa Indonesia namanya subjek ya. Ada subjek, predikat. Nah, itu sama di bahasa Arab. Kalau subjek berarti di awal kalimat, sama. Kalau mubtada juga di awal kalimat. Kemudian predikat terletak setelah mubtada. Yang kedua, al-masjidu waro al-fasli. Masjid waro'a di belakang, al-fasli kelas. Masjid sebagai mubtada, waro'a sebagai khobar. Gitu ya. Karena waro'a ini adalah keterangan tempat ini di belakang ya. Kemudian di sini juga ada yang nomor 4, yang nomor 3 ini ya. Oh, nomor 4 ya. Tadi yang nomor 1 kata sifat yang baliknya. Nah, di sini ada al-mubtada'u wal khobaru min ismi sifat. Jadi mubtada dan khobar dari kata keterangan sifat. Nah, kalian sudah tahu keterangan sifat itu apa saja yang kalian baca di sini. Nah, itu ada keterangan sifat mulai dari besar sampai dengan tinggi, kecil sampai dengan rendah, itu keterangan sifat. Di sini juga, nah kalau mubtada khobar dari keterangan sifatnya. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Nah, tadi saya juga katakan, atau disebut subjek. Nah, sedangkan khobar adalah setiap kata atau kalimat yang menyempurnakan makna mubtada. Seandainya tidak ada khobar, maka sebuah kalimat tidak akan
dipahami maksudnya. Nah, ini yang tadi mubtada khobar dilihat dari bentuk keterangan tempat. Kalau ini yang bawahnya mubtada khobar dilihat dari isim sifat ya. Jadi kata sifatnya. Nah, contohnya ini. Hadza faslun ya. Hadza faslun yang artinya ini kelas. Berarti hadza sebagai mubtada, faslun sebagai khobar. Nah, kemudian ini yang kedua, al-faslu nadhifun. Al-faslu itu artinya kelas, nadhifun bersih. Berarti tadi kalau dilihat dari keterangan sifatnya, anak-anak, al-faslu itu sebagai mubtada, sedangkan nadhifun bersih itu sebagai khobar ya. Nah, kemudian yang di sini hadzal faslu nadhifun ya. Yang sebagai mubtada itu hadzal faslu, kemudian khobarnya nadhifun karena keterangan sifat. Kemudian ini yang kedua, tabel yang kedua adalah hadhihi maktabatun. Ini perpustakaan. Jadi mubtada'nya adalah hadhihi, kemudian khobarnya perpustakaan. Kemudian di sini ada al-maktabatu wasi'atun, perpustakaan yang luas. Perpustakaan sebagai mubtada, al-maktabatu kemudian khobarnya wasi'atun. Kemudian hadhil maktabatu wasi'atun. Hadhil maktabatu sebagai mubtada, khobarnya wasi'atun. Nih, keterangannya. Mubtada adalah kata yang berkedudukan sebagai subjek. Berarti yang berada di awal kalimat. Khobar adalah kata yang menerangkan mubtada yang berkedudukan sebagai predikat ya. Catatan, khobar harus sesuai dengan mubtada kecuali yang berupa kata keterangan tempat ya. Jika mubtada'nya mudzakkar atau laki-laki, maka khobarnya harus mudzakkar. Nah, contohnya ini tadi. Nah, faslun. Al-faslu itu mudzakkar, maka sifatnya harus nadhifun, bukan nadhifatun. Jadi harus mudzakkar juga. Kemudian jika mubtada'nya muannas atau perempuan, maka khobarnya harus muannas ya. Yang kedua ini kan muannas, al-maktabatu itu muannas ya. Jadi khobarnya juga harus wasi'atun, juga muannas. Kemudian bentuk kata sifat harus menyesuaikan dengan benda yang disifati dalam hal mudzakkar dan muannas ya. Contohnya ya ini tadi. Oke. Kemudian ini, nah ini kalian suruh mengidentifikasi yang di garis bawah itu termasuk mubtada atau khobar. Coba ini nanti kalian kerjakan ya di LKS langsung, tidak usah di buku tulis, langsung saja di LKS, dikerjakan di LKS karena jawabannya tidak panjang ya. Contohnya yang nomor 1 itu al-faslu wasi'una, yang di garis bawah itu al-faslu, berarti kedudukan al-faslu itu sebagai apa? Sebagai mubtada ya. Kalau wasi'un berarti sebagai khobar. Nah, yang nomor 2 yang di garis bawahi yang kabirun, berarti kabirunnya sebagai apa? Kabirun itu kata sifat atau tidak? Kalau misalnya kabirun kata sifat berarti sebagai khobar ya. Kemudian nomor 3 al-madrasatu wasi'atun. Nah, yang digarisbawahi al-madrasatu berarti sebagai mubtada atau khobar. Kemudian yang keempat al-madrasatu jamilatun. Nah, yang digarisbawahi jamilatun berarti ini nanti mubtada atau khobar. Kalian identifikasi. Yang nomor 5 al-faslu nadhifun. Nah, yang digarisbawahi al-faslu berarti sebagai mubtada atau khobar. Kemudian yang nomor 6 al-maktabu tawilun. Nah, yang digarisbawahi tawilun berarti sebagai mubtada atau khobar. Seperti itu ya. Coba dikerjakan di LKS sebisanya ya. Jangan lupa langsung diupload di KI3 e-learning. Mungkin cukup sekian pembelajaran bahasa Arab hari ini ya, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.